Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Cikarang, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya adalah mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi pengantar ekonomi mikro. Yang pertama yaitu dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kita sering mendengar istilah supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Nah, saya akan menjelaskan 4 istilah tersebut dilengkapi dengan kurvanya. Yang pertama, supply. Supply mengacu pada jumlah produk atau jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Kurva supply menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Biasanya kurva supply bersifat positif, artinya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, di sini ada contoh gambar kurvanya. Bisa dilihat. Yang kedua adalah permintaan. Nah, permintaan merajuk pada jumlah produk ataupun jasa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Biasanya, kurva permintaan bersifat negatif, artinya semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Bisa dilihat ini adalah contoh dari kurva permintaan. Yang selanjutnya adalah elastisitas. Elastisitas adalah ukuran responsivitas permintaan atau supply terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan ukuran beberapa sensitif barang yang diminta berupa sebagai respon terhadap perubahan harga. Sementara itu, supply mengukur beberapa sensitif jumlah barang yang ditawarkan berupa berbagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, elastisitas permintaan elastis, yaitu jika perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional yang lebih besar dalam jumlah barang yang diminta. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan inelatis, yaitu jika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan proporsional yang lebih kecil dalam jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, elastisitas permintaan unitari elastis, yaitu jika perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional yang sama dalam jumlah barang yang diminta. Ini adalah contoh dari kurva elastisitas. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan di pasar pada tingkat harga tertentu. Titik di mana kurva permintaan dan kurva supply bertemu disebut titik keseimbangan atau harga keseimbangan. Pada titik keseimbangan tidak ada kecenderungan untuk perubahan harga atau jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Berikut ini adalah contoh kurva keseimbangan. Soal yang kedua yaitu dalam analisis ekonomi mikro, pemahaman tentang supply, permintaan, elastisitas, dan keseimbangan sangat penting dalam memahami bagaimana harga dan kuantitas suatu barang atau jasa ditentukan di pasar. Yang pertama, pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Terdapat 2 bentuk ekstrim atau situasi pasar. Analisis perbedaan di antara keduanya. Bentuk ekstrim pasar tersebut yaitu A. Pasar monopoli dan B. Pasar persaingan sempurna.
Analisis perbedaan antar keduanya ekstrim pasar yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi jika hanya ada satu produsen dan ataupun penjual yang menguasai pasar dengan tidak adanya pesaing yang signifikan. Karakteristik pasar monopoli yang yaitu meliputi yang pertama, satu penjual. Tidak ada produsen atau penjual lainnya yang bersaing secara langsung dengan penjual monopoli. Yang kedua, produk yang unik. Penjual monopoli menawarkan produk yang tidak memiliki substitusi langsung atau dekat. Yang ketiga, kendali atas harga. Penjual monopoli memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga pasar karena tidak ada pesaing yang dapat mempengaruhi harga. Yang selanjutnya, batasan masuk. Adanya hambatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar persaingan ataupun penjual monopoli. Selanjutnya, dampak dari pasar monopoli termasuk yang pertama, kekuatan pasar yang kuat. Penjual monopoli dapat menentukan harga tinggi dan mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Yang selanjutnya, kurangnya pilihan bagi konsumen. Konsumen memiliki sedikit pilihan karena hanya ada satu penjual. Yang selanjutnya, potensi keuntungan yang besar. Penjual monopoli dapat memperoleh keuntungan yang tinggi karena memiliki kendali atas harga. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli yang bersaing di pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna meliputi yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Ada banyak produsen dan konsumen yang berpartisipasi di pasar, sehingga tidak ada satu entitas tunggal yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu transparansi pasar. Informasi tentang harga dan kuantitas barang mudah diakses oleh semua peserta pasar. Yang selanjutnya, produk homogen. Barang yang ditawarkan oleh semua penjual adalah identik dan sangat serupa. Selanjutnya itu mobilitas faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat dengan mudah bergerak masuk dan keluar di pasar. Dampak dari persaingan pasar sempurna. Yang pertama, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan harga pasar yang efisien. Selanjutnya, tingkat produksi yang efisien. Produsen didorong untuk memproduksi dengan biaya rendah dan kualitas tinggi untuk bersaing di pasar. Yang selanjutnya, konsumen memiliki banyak pilihan. Konsumen memiliki banyak penjual yang menyediakan barang yang serupa, sehingga mereka memiliki banyak pilihan yang daya tawar yang lebih sangat besar. Perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna terletak pada kekuatan pasar, tingkat kontrol harga, dan tingkat persaingan. Pasar monopoli ditandai dengan satu penjual dengan kekuatan pasar yang kuat, sedangkan pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang selanjutnya, soal ketiga. Dalam kegiatan ekonomi, dalam perekonomian tertutup akan melibatkan produsen, konsumen, maupun pemerintah seperti yang gambar berikut. Jelaskan hubungan ketiganya. Yang pertama, dalam perekonomian tertutup hubungan antara produsen dan konsumen dapat pemerintah saling terkait, saling mempengaruhi. Berikut ada penjelasan tentang hubungan ketiganya. Yang pertama, hubungan antara produsen dan konsumen. Penawar dan permintaan dan penawaran, produsen bertindak sebagai penawar, sementara konsumen bertindak sebagai permintaan. Produsen menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan konsumen di sisi lainnya membeli barang dan jasa dari produsen sesuai dengan kebutuhan preferensi mereka. Yang kedua, harga dan kuantitas. Hubungan antar produsen dan konsumen dipengaruhi oleh harga dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Produsen menentukan harga barang dan jasa mereka berdasarkan keinginan konsumen permintaan pasar. Konsumen sebaiknya mempengaruhi jumlah barang diproduksi
melalui pembelian mereka. Yang kedua, hubungan antar pemerintah dan produsen ataupun konsumen. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan instrumen seperti pajak, subsidi, pengeluaran publik untuk mempengaruhi kegiatan produsen dan konsumen. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Yang kedua, regulasi. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan produsen dan konsumen melalui regulasi. Tujuan regulasi adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, memastikan kepatuhan lingkungan, dan mempromosikan persaingan yang adil di pasar. Selanjutnya yaitu redistribusi pendapatan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan redistribusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial, dapat melibatkan transfer tunai, program bantuan sosial, dan sistem pajak progresif. Yang ketiga, dampak eksternal. Pemerintah juga dapat memainkan peran dalam mengatasi dampak eksternal dari kegiatan ekonomi. Dampak eksternal dapat berupa dampak positif, manfaat, dan dampak negatif biaya. Yang tidak mencerminkan dalam harga pasar, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan seperti pajak lingkungan atau regulasi lingkungan untuk mengendalikan polusi ataupun kerusakan lingkungan. Secara keseluruhan, hubungan antar produsen, konsumen, dan pemerintah dalam perekonomian tertutup adalah saling terkait dan saling mempengaruhi. Produsen menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sementara konsumen mempengaruhi kegiatan produsen melalui permintaan mereka. Pemerintah memainkan peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, seperti mempengaruhi produsen dan konsumen melalui kebijakan fiskal, regulasi, retribusi pendapatan, dan pemegangan dampak eksternal. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Tujuan umum dari banyak perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa yang dibiayai yang dikeluarkan untuk memproduksi penjualnya. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menetapkan maksimum keuntungan. Yang pertama, untuk kelangsungan usaha. Yang kedua itu untuk pertumbuhan dan ekspansi. Yang ketiga itu untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Namun penting untuk diingat bahwa tujuan maksimum keuntungan tidak berarti perusahaan harus melakukan dengan cara yang merugikan lingkungan, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum. Secara etika dan tanggung jawab sosial, perusahaan juga harus menyediakan atau menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat memiliki tujuan yang lebih luas seperti mencapai keberlanjutan lingkungan, memberikan manfaat sosial, atau mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan misi perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak selalu menjadi satu-satunya fokus utama, tetapi juga pertimbangan lainnya yang luas untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif. Sekian soal-soal yang saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila ada penyebutan yang kurang ataupun salah. Mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.